Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman semua. Ini aneh banget dan bikin geli kita ya. Ini menurut kalian ulah siapa ya yang memberikan opini bahwasannya video yang beredar yang mana Bu Retno sebagai menteri atau Menlu kita yang bersama Bapak Jokowi menandatanganin sesuatu di video tersebut diklaim bahwasannya itu penandatanganan pelunasan hutang Indonesia terhadap Cina. Videonya seperti ini teman-teman. Sebelum kalian memberikan komentar, kalian tonton terlebih dahulu ya video fullnya dan narasi-narasi yang digiring oleh buzzer-buzzer sepertinya ya, yang dilakukan oleh buzzer agar citra hutang kita itu sudah lunas, yang seharusnya hampir mustahil ya lunas di tahun ini teman-teman. Ini video yang beredar dan berikut narasi-narasi yang dituliskan. Padahal ini video memang penandatanganan teman-teman, tapi ini bukan penandatanganan pelunasan hutang. Dan memang pelaku yang menandatangani itu adalah menteri atau Menlunya. Seharusnya kalau penandatanganan yang dilakukan atau hutang, pelunasan hutang seharusnya itu Menku atau setidaknya Bu Sri Mulyani teman-teman ya. Kan kalau Menlu terus kaitannya dengan pelunasan hutang kan itu aneh teman-teman. Dan terkait dengan ini banyak yang merespon dengan respon yang berbagai macam teman-teman ya. Kalian bisa saksikan video-video ini. Oke, jadi ada yang mention gue di konten ini gitu ya. Jadi ada gambar Bu Retno terus captionnya proses penandatanganan bukti pelunasan hutang Indonesia ke Cina. Viewsnya juga banyak ya, nembus jutaan. Terus komennya juga nembus puluhan ribu gitu. Dan gue lihat komennya juga pada percaya ya mostly. Ya terus kayak gini juga, ya gitulah. Nah sebenarnya fenomena ini tuh sempat gue up juga di X gitu, di X gue ya. Yang belum follow boleh follow. Dan mungkin pernah lewat juga di For You teman-teman, soalnya tanpa diduga rame gitu, 1,9 juta yang lihat. Terus fenomena apa sih yang sebenarnya gue maksud? Yaitu fenomena di mana masyarakat kita itu tuh gampang percaya atas informasi yang ada di TikTok. Of course, banyak banget keuntungan yang kita dapat di era digital sekarang gitu. Semuanya serba dipermudah, tapi itu juga menuntut kita untuk memiliki kemampuan verifikasi atau validasi informasi yang ada di internet. Apalagi TikTok ya, TikTok kan semua orang bisa buat akun gitu. Terus kredibilitas akunnya juga patut dipertanyakan gitu. Terus semua orang juga bisa edit foto dan ngebuat caption apapun yang bisa ia buat. Tentu saja dengan maksud dan tujuan tertentu gitu. Nah, makanya di sini gue pengen ngasih tutorial cara validasi informasi atau verifikasi informasi yang beredar di TikTok. Ya, caranya gini, teman-teman wajib ngefoto, nge-screenshot, atau nge-save lah gambaran visual dari video yang mau dicari informasinya. Kemudian klik ini nih, yang gambar kamera. Nah, terus pilih aja gitu foto yang pengen dicari informasi aslinya gitu. Nah, ini kan ada fotonya gitu ya. Proses, ini screenshotan gue ya. Proses penandatanganan bukti pelunasan hutang Indonesia ke Cina tuh, ini. Nah, di bawahnya ada resultnya gitu. Nah, misal nih yang di Liput Tempo gitu, ini cari aja gitu, buka halaman aslinya. Nah terus nih udah keluar, teman-teman bisa langsung baca aja gitu sebenarnya informasi yang aslinya tuh apa gitu. Nah kalau misalnya pengen ngeskip bacanya gitu, itu tinggal titik 3 nih, cari di halaman ada nggak kata utang gitu, utang. Oh ternyata 0 tuh, dicari utang nggak ada. Terus apa lagi? Lunas. Nah ternyata nggak ada juga. Nah itulah caranya. Jadi gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah guys, ini adalah berita yang paling gembira guys. Inilah proses pendatanganan bukti pelunasan hutang Indonesia ke Cina. Ini sungguh luar biasa. Di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi, dia melakukan hal-hal yang tak terduga guys. Sungguh kita bangga dengan presiden kita saat ini guys. Mantap, lanjutkan guys.
Utang Indonesia ke Tiongkok melesat tajam jadi 326 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per Juli 2023 naik 0,07%, sekitar 6.092 triliun rupiah. Dilansir CNBC Indonesia, BI menyebut porsi kreditur utang luar negeri Indonesia masih didominasi oleh Singapura, yakni 14,17%. Peringkat berikutnya diisi oleh Amerika Serikat dan Jepang. Tiongkok berada di posisi keempat sebagai pemberi utang kepada Indonesia. Namun dalam 10 bulan terakhir, utang Indonesia ke Tiongkok meningkat menjadi 325,95 triliun rupiah pada Juli 2023. Dan itu saja yang bisa saya tayangkan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernuri A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia aja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Nah ini uang kamu 500.000 untuk kamu, mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kue mondok, aku rasa nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngetikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'duh. Menusau barnawa, enggak saling memberi rezeki.